Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Ketemu lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Malam ini kita akan mencoba mereview perjalanan kita dulu. Kenapa dulu? Karena emang udah lama banget ya. Berapa tahun, Mas? 4 tahun yang lalu gitu. Jadi kita pernah melakukan perjalanan mengunjungi sebuah tempat di daerah Lebak, Banten ya. Itu ada situs namanya situs Kosala. Yang kita ditipu Google Map ya. Ditipu Google Map itu. Jadi ternyata diarahin emang bisa lewat jalan situ, cuma jalannya harus pakai motor off-road gitu, motor trail gitu. Jadi kita harus istilahnya mengulang balik arah untuk muter lebih jauh lagi gitu. Dan tapi emang ada hikmahnya di perjalanan itu, karena sebelum sampai ke tujuan kita ditemukan dengan situs Batu Tapak ya. Nanti juga ada fotonya kalau ada ya, ada kalau nggak salah sih masih ada, kita masih ada dokumentasinya. Batu Tapak, entah itu tapak siapa, bekas siapa ya nggak tahu juga gitu. Kalau ukurannya sih ya masih manusia normal lah itu, bukan Nephilim yang gede-gede gitu ya. Huluk bukan huluk juga gitu ya. Jadi itu seperti biasa sih kalau kita main ke situs atau ke candi itu biasanya source-nya, sumbernya itu dari Mas Kace ya. Saya juga nggak tahu kenapa ke sana gitu, karena ngikut aja gitu ya, ngikut aja bicara jalan ya udah jalan gitu. Kita waktu itu berenam ya. Kita itu berenam dari komunitas yang kita udah bahas kemarin, komunitas Lapak Merah. Itu ada Mbak Amur, ada Kang Redi dari Cianjur jauh-jauh gitu kan, sampai ketinggalan kita nggak ngeh ya. Sampai ketinggalan nggak ngeh ya berenam ya. Ya. Terus ada Kang Wira, ada Mas Kace, ada saya, sama ada Om DJ juga gitu. Nah mungkin yang akan kita review itu sebenarnya saya pribadi juga tadi gitu, kenapa sih Mas kita kesana gitu? Mungkin pertanyaan awalnya itu, kenapa kita kesana sebelum kita bahas lagi apa sih yang ada di sana gitu. Sebenarnya lebih ke pernah kita kita bahas di konten yang situs itu apa. Itu udah berapa konten ke belakang itu kan kita. Itu yang outdoor kalau nggak salah ada. Yang outdoor di yang di lokasi itu ada kuntilanaknya juga kalau nggak salah. Bagi yang bisa melihat itu kan. Kalau yang nggak bisa ya nggak usah dipaksain. Nah, jadi lebih ke kontennya ada di sini. Ya biasanya di atas tuh orang gimana tuh caranya? Nggak bisa. Malas saya. Kontennya ada di samping lah. Ada yang cari sendiri aja. Jadi kita udah pernah sampaikan kenapa sih kita tertarik dengan salah satu situs. Cuma lebih ke yang kita udah pernah jelasin. Simpel sebenarnya, kita waktu cari situs atau apa di Google ya, di Google itu kita tahu nongol nih gambar nih, nongol ada namanya. Nah kebetulan yang Lebak Kosala ini begitu nongol, kok kayaknya menarik ini tempat. Padahal itu waktu itu hanya sketsa aja sih, karena sketsa untuk merekonstruksi gimana sih dulu bangunannya. Nah akhirnya dari situ coba googling lagi, nemu beberapa foto ya dari orang yang udah pernah mengunjungi lah. Dan memang di situ ada beberapa batu khas megalitikum Jawa Barat lah batunya itu. Dan belum tahu itu masanya siapa, atau kan juga nggak tahu, punya pengen kesini nih. Akhirnya kita ya udah bikin janjian lah, set waktu kapan kita kesana dengan modal Google Map. Nah itu tadi Mas Dias udah ceritakan, pakai Google Map udah sok yakin kita semua begitu naik gunung mentok. Sinyal GPS-nya juga hilang waktu itu. Terus bisa kata orang, bisa lewat sana, tapi khusus motor trail. Nah, kita kan motor biasa kan. Akhirnya kita ya ini putar balik lagi lewat Lewiliang itu kan.
Batu Waluliang ada di tengah jalan, nah di deket sawah ada tulisan situs Batu Tapak, ya kita mampir ke situ. Mungkin kenapa kita kesasar ya, mungkin kita harus ketemu dengan Batu itu dulu gitu loh. Maksudnya ya kalau mungkin secara metafisikanya adalah wah, sebelum ke sana kita harus melihat nih, ini tapak gua nih di sini nih. Penanda nih. Nah, udah kita jalan, tapi lumayan jauh sih. Iya, lumayan jauh. Lumayan ya. Bahkan pernah kesasarnya kan udah nggak percaya di Google Map lagi kan, akhirnya cuma ngikutin papan petunjuk jalan aja lah. Di kampung gitu ya, bukan? Iya, kalau sebelum kita ke jalan raya itu kampung kan. Udah Batu Tapaknya itu. Iya, di tengah sawah. Soalnya saya nggak ikut nyasar ya, maaf. Oh iya, Kang ikut nyasar. Kang BJ mah kadang Nunggu di warung. Di warung saya mas. Tuh, nah. Akhirnya ya kita ketemu juga. Itu lokasinya kita di dekat lapangan kalau nggak salah. Iya. Dekat lapangan, kita ke sana. Menariknya adalah banyak batu-batu megalitikum di situ. Ada yang berapa tempat itu mirip kursi. Tempat duduk gitu ya. Ya, tempat duduk Singgasana. ada senderannya. Terus ada nah, di sini kalau kata waktu itu ada juru kuncinya kan. Juru kunci. Walaupun itu tidak dikunci ya, kita pernah bahas kan kenapa Kuncen. disebut kuncen, karena dia pegang kunci kan, tapi itu nggak ada apa, Pegang sarung dia. ya cuma kayak itu kan. Itu tempatnya bener-bener kalau kita bilang sih bukan auranya mistis, angker atau apa sih, enggak. Walaupun agak ya mungkin orang ada yang bilang itu bikin merinding atau apa, enggak. Di situ ada kayak kolam juga, ada kolam yang konon buat mandi, ada yang bilang juga buat ritual, bukan agama, keyakinan lah, buat ngambil air suci atau apa. Terus katanya lagi, kata juru kuncinya sih, ada satu lubang ya sekarang udah ditutup. Lubang itu katanya tembus ke daerah Batu Tulis ya, apa Di Bogor. Domas. Enggak, yang di Bogor kan, yang dia cerita Itu kak, itu kalau itu dia itu dari Domas ke Batu Tulis baru. Berarti jadi harus ke Domas dulu. jadi rutenya adalah dari Lebak Kosala Ke Domas. terowongan itu ke Domas, dari Domas baru ke Batu Tulis. Jadi memang dibuat terowongannya seperti itu, nggak ada bypassnya, untuk itu nggak ada, memang harus jalurnya seperti itu. Dan ditutup karena takutnya orang kesasar kan, karena kan jauh banget itu. Jadi kita bayangkan Yang ditutup itu depannya, tapi tengah-tengahnya tuh hancur itu saat gunung meletus sama gempa. Oh, jadi karena alam Gunung jadi Salak meletus, bagian hancur, lubangnya. Yang Batu Tulis sudah ketutup. Yang dari Domas ke Domas Bogor, Tanjolaya itu ke arah Lebak Kosalanya, itu sama karena gempa juga sama kena gunung gempa meletus. juga ya. Pokoknya tengah-tengahnya udah runtuh. Tapi emang itu secara fisik bentuknya itu emang terowongan yang bisa ke tempat-tempat itu, atau emang secara Terowongan. Oh, bukan Terowongan. portal yang Dan itu ujuk-ujuk dipakai bisa orang Baduy juga. dipakai orang Sempat Baduy. pakai orang Baduy lama. Orang Baduy lama. Kan Baduy kan sebelum Berarti emang jalan biasa gitu ya. Maksudnya jalan cuma emang pintas gitu ya. Apa gimana ya? Bukan portal yang tiba-tiba masuk ke dalam situ ujuk-ujuk. jalan orang bisa Oh, jalan biasa. Jalan orang bisa masuk situ. Berarti panjang ya, terowongannya panjang. Ya panjang, pasti. tapi kan kalau ditarik garis lurus ke Domas deket. Oh, dekat. Oh, deket kan? Iya kan kalau kan
kalau naik kendaraan ya muter ke bawah dulu, kemana-mana dulu. Kalau tarik lurus kan dari punggungan ke punggungan aja. Itu digali atau gimana bikinnya? Hah? Bikinnya. Digigitin. Jadi gali sama mereka. Emang curut digigit. Jadi gali lah. Tapi emang Tapi cuman itu dia punya itunya batu semuanya apa? ada pondasi-pondasinya Iya, gitu, buat dibikin pondasi. penguatnya itu batu. Ya, tapi emang sangat disayangkan literatur mengenai situs Kosala ini sangat minim ketika kita ke sana ya. Kalau sekarang sih mungkin udah ada ya beberapa orang yang review. Tapi waktu pas kita ke sana itu sangat minim. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya situs Kosala ini dulunya tuh apa gitu. Cuma yang tadi Mas Kake bilang emang ada beberapa temuan seperti batu yang dianggap sebagai singgasana atau batu-batu yang dianggap seperti dorpal itu yang bulat-bulat yang kayak bola bowling ya, atau mungkin ada beberapa menhir juga gitu. Itu dari kacamata kita yang orang awam. Mungkin secara metafisik Om BJ bisa ngasih gambaran ke kita sebenarnya situs Kosala itu yang kita samperin itu tempat apa Om? Tempat ritual. Dulunya tempat ritual awalnya. Tempat ritual sampai dipakai tempat ritual Baduy. Oh, Baduy lama ya. Baduy lama ya. Nah kalau Baduy kan emang Istilah Baduy itu emang dari dulu gitu. ya kalau yang buat sekarang lah nggak tahu dia Awal dulunya disebutnya apa? Tapi kan Baduy kan kebagi berapa banyak itu. Iya, sekarang kan cuma dua ya, Baduy dalam sama Baduy luar aja. Dulu dari situ juga ada Baduy, bahkan sungainya kan itu kan Kosala kan kehalang sama sungai juga. Ya, sungai gede itu. Ya sungai itu kan sungai ini suci lah dulu orang-orang. Oh iya. Jadi intinya Jadi itu mereka tuh menghormati, kan memang kalau orang Baduy kan menghormati alam ya. Sangat menghormati alam dia. Ya istilahnya dia sama sungai itu juga menghormati, maksudnya menghormati tuh ya sungai jangan sampai dikotori apa, bahkan nyebrangnya juga hati-hati gitu. Dan artinya nanti kalau nggak salah itu ada mata air lagi keluar dari yang rembesan dari sungai itu dijadikan di kolam itu buat pemandian itu gitu. Ini Kosala itu ya. Jadi Kosala kan itu kan ada tempat ritual tuh yang batu lempengnya kayak tempat duduk gitu. Tempat duduk. Itu buat orang ritual di situ. jadi emang tujuannya itu bukan tujuan, fungsinya itu tempat ritual Tempat ritual dari zaman itu. dari zaman Baduy lah Islam bisa dari zaman megalitikum ya kan itu. Megalitikum Iya, Megalitikum. sampai Ya. nyambung ke mungkin ke zaman Salakanagara. Iya, Salakanagara dan kerajaan-kerajaan lain. Mungkin ya kalau kita bicara Megalitikum ya lebih ininya sebelum Masehi. Iya, sebelum Masehi. Ya. Gitu. Kalau yang batu yang bulat-bulatnya kayak batu bola voli gitu, ya, bisa dibilang ya kayak dorpalan lah gitu. Tapi kan belum diteliti itu dorpal betul apa enggaknya gitu. Iya, karena kan kalau dorpal yang bukan yang benar ya, maksudnya yang ada banyak di beberapa yang kalau kita googling itu kan gede-gede juga dorpalnya yang kok katanya sebagai penyeimbang alam kan dorpal itu. Biar nggak gempa lah, biar nggak apa pada zaman dulunya loh maksudnya. Ditanam lah ya ditanam di tanah gitu. Iya ditanam di tanah. Nah kalau ini mah nanti udah bicaranya bisa Atlantis Lemurian kan ya, kita skip dulu lah karena bicara masalah teknologi nenek moyang, teknologi nenek moyang gitu. Nah kalau ya, yang Kosala tadi kan yang kenapa tertarik kan, kita tertarik sebenarnya juga kita apa sih yang mau kita dapat di situ ya, lebih ke ini loh maksudnya budayanya nenek moyang kita itu seperti ini sebenarnya, lebih ke situ sih sebenarnya, bahwa menunjukkan ke kita ini lokasi yang nenek moyang kalian itu ya pernah berinteraksi di sinilah, baik dari segi keyakinannya mereka seperti itu, apa dari cara pola hidupnya mereka dulu seperti apa kan, kita nggak kepikir bahwa gimana sih
dulu orang duduk pakai kursi seperti apa segala macam. Nah kita kalau dari masa sekarang kan, oh ini kayak kursi, oh, berarti bisa buat kursi nih, ya kan, bisa buat apa yang bentuk, kan ada juga batu yang kayak tempat tidur gitu. Nah lokasi itu apakah pernah buat ini ya Kang, apa namanya, kan itu beberapa masa kan masih pernah pakai. Iya, semua Iya kan? semua kerajaan di Jawa Barat pakai itu. Pernah pakai Dari itu kan? Salakanagara, Tarumanagara, Galuh, Pajajaran. Pajajaran, Sunda. Nih, tapi pernah nggak dari salah satu masa kerajaan itu di sekitar situ ada tempat ya, misal ini tempat ritual, di situ di dekat situ ada tempat kayak mungkin tempat bangsawan ya, bangsawan dia Peristirahatan. tinggal di situ. Ya semacam kayak peristirahatan. Mungkin pada saat mau ritual dia nginep dulu di situ sehari. Pesanggerahan lah mungkin ya. Ya Kalau nginep atau enggak langsung tapa biasanya. Oh jadi khusus tapa aja di Ya situ. maksudnya ritualnya kayak gitu aja, tapa mereka. udah datang langsung mereka. Ya bersih-bersihnya di sungai itu kan ada 2 sungai kan itu ya. Dikelilingi 2 sungai dia. Kan biasanya orang kalau untuk apa namanya? Untuk nyari untuk ritual kayak gitu, tapa segala macem, identiknya dataran tinggi ya. Kayak misalkan di atas gunung. Itu juga Kan- udah tinggi dah. itu cukup tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget, maksudnya Iya. udah bukan di pinggir laut. Ya mungkin enggak, yang jadi pertanyaan saya apa di situ ada sesuatu gitu kan sehingga titik di situ ya, titik di Kosalanya itu sehingga itu tempat itu daerah situ yang dijadikan Energinya mungkin kan. Iya. ada Karena ya salah satu source lah kayak apa energi gitu ya dari yang di bumi yang diserap sama orang-orang petapa itu, orang-orang apa yang ritual gitu. Di situ yang lebih besar lagi ya ada di Baduy Dalam, ada di belakangnya lagi gitu ya, karena biarpun berbagai zaman itu memang nggak pernah kesentuh. yang Baduy Dalam. Megalitikum juga sama. Oh Megalitik. Oh sebenarnya di dalam situ ada Jadi memang jadi megalitikumnya ya. iya di dalam tuh ada tempat ada apa tempat yang sangat super sakral lah buat mereka gitu. Model batu juga gitu ya Iya, maksudnya. megalitik. Intinya tempat ritual Iya. juga mereka. Ya itu apa source-nya itu energi lah, power. Itu lebih besar daripada yang di Tapi Kosala. sama jalurnya kalau Diambil Iya. diambil garis. Maksudnya kalau itu satu nadi lah gitu. Oh, masih satu link gitu ya, gampangnya Sama ya. sama Kedomas semua satu. Kedomas juga satu nih. Makanya kan dia buat rutenya begitu. Sampai ke arah situ. Terus kenapa sampai ke Batu Tulis? Kan ya terus sampai Batu Tulis, sampai ke arah dari Batu Tulis nanti dia Ke selatan? Enggak. Dari itu nanti keluar. Ke selatan lagi, Dia selatan. ke arah sana, ke arah Gunung Pancar. Pangrango? Arah Gunung Pancar. Nah, kalau ke arah Pangrango udah beda aliran. Oh gitu. Gunung Pancar tuh Bogor ya. Nggak tahu gimana. Gunung Pancar mana masuknya? Bogor apa? Bogor. Dari Gunung Pancar Sentul kan, Iya Gunung Pancar Sentul yang Garunggung itu ya? Garunggang. Garunggang. Ya daerah dekat Garunggang. Isi sih. dong. Gua Garunggang itu. Gunung mana? Yang saya sama Kang Wira ke dalam itu. Yang masuk gua itu. Ke situ. Iya, daerah situ. Satu jalurnya. Iya. Sama ke daerah yang gua yang nggak nyampe itu. Sama Oh, Cipanas. Mm-mm. Oh masih satu jalur. Iya, itu masih satu jalur tuh mereka situ. Kalau bicara Cipanas, daerah Kosala itu kan juga Cipanas juga namanya kalau nggak salah. Iya, itu Cipanas Jasinga belah sana. Belah sininya Citorek, Lebak Banten. Belah sana udah Baduy. Enggak
melakukan ritual secara keyakinannya. Karena bicara energi ya energi ya tergantung pemanfaatannya, bisa dipakai untuk hal baik, bisa juga dipakai untuk hal buruk. Itu pertanggungjawabannya juga masing-masing. Tapi menarik kok Sarah, mungkin kalau pemirsa mau ke sana ya, mungkin kita bisa nanti kita show lah gambar foto-foto yang kita pernah. Masih ada emang? Masih ada. Sempat didokumentasikan sama rekan-rekan. Dokumentasikan di situ, memang tempatnya itu enak lah. Kalau misal ada yang nih, mungkin ada orang yang spiritual lah atau apa yang mau bertapa ya, di situ bertapa, tempatnya adem. Coba lagi yang dekat kolamnya itu, nggak tahu sekarang kolamnya seperti apa, teman. Untuk kita ke sana ya kolamnya lumayan cukup juga, ada seperti Kang Biji tadi, memang ada energinya, dan itu memang dekat sungai kan ya, dekat sungai. Karena kita yang setahu kita sih bahwa tempat-tempat ritual zaman dulu itu selalu berdekatan dengan sungai, dengan air dalam artian untuk mungkin sama lah untuk menyucikan diri lah, atau untuk mengambil air itu sebagai sarana ritual. Ada juga yang seperti konsumsi itu. Juga mungkin. Nah, konsumsi mah udah buat ngopi. Kalau nggak ada air kan itu kadang kan dimot. beberapa candi pun juga ada yang berdekatan dengan sungai. Beberapa candi bahkan ada beberapa tempat yang kita datengin itu harus nyebrang sungai juga, beberapa candi itu. Dan tadi kita udah sebutkan Kosala itu kan tempat ritual, zaman dulu pernah buat ritual beberapa masa ya, beberapa dari megalitikum sampai beberapa kerajaan ya, yang mungkin bersama kayak Gunung Padang kan ya, beberapa masa kerajaan juga pernah ke situ lah ya, pernah dipakai untuk tapi nggak ada hubungannya. Nah, tapi seperti biasa kalau bicara masalah situs atau candi atau temuan apapun itu pasti mentoknya, misalkan di Jawa Barat identiknya paling ini peninggalan Pajajaran gitu. Karena sisa yang terakhir yang terekam mungkin oleh oleh orang-orang ya itu yang dapat ya pada saat ritual ya, sisa yang terekam itu residu yang terakhir ada ya, karena kan masih dia lebih ke dalam lagi ya lebih dapat lagi karena kan masih numpuk-numpuk ya kan, memori yang paling yang bisa dibaca, paling tinggal kemampuan orangnya aja bisa terambas terus nanti. Paling mudah kan memang memori terakhir, memori yang di bawahnya kan mungkin harus ekstra power lagi untuk bisa masuk ke situ kan. Bahasannya juga beda kan, bahasa kolbu. Nah, benar. Iya, bahasanya juga udah beda-beda di situ. Karena nggak bisa translatein ya udahlah yang Pajajaran aja gitu. Oh iya makanya ya kan belum tentu juga bisa tembus ke dalam kan, itu yang dicari apa di sana. Kita yang paling mudah tuh ya, paling simpel sih ya, lebih Pajajaran. Tapi sebenarnya gini pemirsa, budaya Jawa Barat itu kan ada karena beberapa masa pun juga sebenarnya kalau mau ditelusurin lagi banyak hal yang kita bisa temukan di Jawa Barat, dari masa megalitikum lah, dari masa Salakanegara, Tarumanegara. Kan kalau kita bicara itu kan di samping kerajaan besar Tarumanegara pasti ada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar situ. Nggak mungkin hanya satu kerajaan, nggak, tapi ada beberapa kerajaan kecil yang mereka mempunyai budayanya sendiri, adatnya sendiri, yang itu yang kita harus banyak telah lagi. Kalau misalnya sempat googling lah kerajaan apa yang di Jawa Barat, pasti banyak banget. Seperti masa-masa Galuh Sunda, di bawahnya juga masih ada kerajaan lagi. Ya mungkin kayak yang tadi dibilang, bicara masalah kayak suku Baduy itu juga, itu mungkin terlepas dari kerajaan Salakanegara yang disinyalir kerajaan pertama ya, karena dia sekitar tahun 1500 Masehi ya, sebelum itu kan kita nggak tahu kerajaan di Nusantara di bagian barat ini ada apa gitu, ada kerajaan apa. Salakanegara 1500. Iya. 150 Masehi. 130.
Ya 130 sampai 150-an. Ya sekitar segitu. Estimasinya seperti itulah. Berarti kan bicara yang masalah Baduy ini kan di luar dari Iya. kerajaan itu gitu. Oh, Jadi beda. Namanya beda. karena kan bicara Salakanagara ini ada info yang didapat itu kan dia akulturasi kedatangan budaya yang dari India itu kan itu. India ya. India yang menikah dengan Akitirem anaknya. Nah, sedangkan Masa Akitiremnya dinikahin? sedangkan Akitirem ini siapa dan dia sebagai apa gitu kan, itu kan perlu penelusuran lebih dalam lagi untuk mengetahui itu gitu. Atau apakah dia yang benar disebut Baduy asli itu dia atau bukan gitu. Ya, konon, Itu juga kan kita nggak tahu. karena kalau Akitirem sendiri juga asalnya sih nggak jauh dari situ, dan nggak jauh dari Lembah Kosala sebenarnya. Nggak jauh dari situ, nggak jauh dari. Tapi kalau kita ngomong Pandeglang kan jauh, tapi dari Pandeglang ini apa karena pinggir laut. pinggir laut kan. Tapi Akitiremnya sendiri konon asalnya dari daerah pegunungan apa gunung, saya lupa, daerah yang nggak aksesnya sih nggak gitu jauh dari Kosala juga gitu. Jadi semua saling berhubungan sebenarnya. Kosala, Lembah Kosala, Domas, Batu Tulis sama Gunung Pancar ya kan. Gunung Pancar itu ya kita masih perlu telusurin lagi apa sih koneksinya antara Kosala, Domas, ada ini apa? Ada korelasinya apa? Korelasinya apa? Karena kalau kita tarik ya mungkin bisa ke situs megalitikum yang lain sebenarnya. Iya, Karena pasti. karena banyak lah, kalau kita bilang Jawa Barat itu dari Banten, ada juga kayak di yang daerah Lembah Sibeduk ya. Itu kan kita belum sempat ke sana sih. Nah, terus kita ngomong Domas, terus ada lagi Calombak, daerah Gunung Salak sana juga kan. Banyak kan ya Kang, Gunung Salak itu Banyak sebenarnya banget, kan. banyak banget. Karena letusan banyak hilang. Banyak ketutup lah ya. Jadi Kan lumayan juga banyak lah pokoknya. ini kan dari situ kan sebenarnya kehidupan megalitikum di sekitaran Gunung Salak waktu itu banyak masyarakat masa-masa megalitikum, cuman ya karena bencana alam ya hanya sedikit lah yang bisa Yang tersisa lah ya, yang nggak gitu. kekubur, yang hancur. Jadi kita cuma mau menyampaikan bahwa Karena perkembangannya juga sama kayak sekarang sama. ya Utara dari Gunung Salak tuh pasti lebih maju daripada selatannya. Utara dari Gunung Salak lebih maju daripada yang selatan. Dari zaman Salakanagara ke sekarang juga begitu. sisi utara Gunung Salak pasti lebih maju kayaknya. Jadi kalau ada situs megalitikum atau situs apa itu banyaknya yang daerah utara. Daerah utara. Karena pemukiman banyak di sana. Mungkin karena kalau di selatan mungkin karena konstruksi geografisnya itu mungkin labil apa gimana sih itunya. Jadi kalau ada gempa lebih kurang inilah gitu, kurang bagus untuk ditinggalin atau Gampangnya banyak yang lepas. tata kotanya nggak bagus. Iya, atau memang belum menjamah ke arah sana gitu. Masih daerah utara gitu. Ke arah selatannya belum. Nanti mungkin di next video, next konten kita akan Dan kupas juga perhatiin aja sampai ujung Jawa Timur utaranya lebih maju. utaranya lebih maju. Nggak tahu. Percaya nggak? Nggak tahu, saya belum Oh iya nanti belum sambungnya sama lihat. sama megalitikum yang kemarin kelasnya itu. Selalu diri. Kan udah bilang ya yang timur tuh, yang barat ke timur ya utara ke selatan. Utara ke selatan ya. Oh ya, perkembangannya seperti itu kayak ya, kebanyakan juga di selatan banyak kan ya, mungkin penduduk aslinya Pulau Jawa itu ada di selatan sebenarnya. Yang orang-orang ya kalau kita bilang orang-orang yang bukan tidak terlihat ya, cuma tidak terekspos aja sih sebenarnya mereka. Iya. Tidak terekspos karena kalau orang banyak yang di sisi selatan itu katanya lebih tua daripada di utara ya, karena ya mereka nggak Nggak campur sama pendatang. nggak campur
sama pendatang itu kan akhirnya. Tuh. Ini mungkin next konten ya kita bahas situs yang pernah kita datengin kan, yang lainnya. Iya, situs Domas, Garunggung ya. Garunggang itu di daerah Sentul yang sekarang udah bisa dibilang jadi objek wisata juga karena emang secara view-nya bagus gitu kan. Dulu mah enggak ya? Dulu belum begitu tereksplor. Jauh tuh tak jalannya. Ya, Garunggang atau mungkin yang di daerah Cipanas, cuma itu juga emang jauh jalannya. Itu saya juga sempat nyasar sama Kang Wira di situ. Emang enggak. Oh iya, nggak ikut. Garunggang itu konon ya. Nanti kita bahas. Ini sebagai review aja lah. Garunggang itu konon dari segi bebatuannya dulu adalah dasar samudra. Iya, batuan Dulunya. dasar laut. Dulunya adalah dasar laut sebenarnya. Nanti ngobrol lari ke Atlantis lagi. Nah, pokoknya itu batuan lah gitu nanti. Yang Tapi kita ya kasih tahu gitu yang aja. kita ini bisa ada dua kemungkinan adalah apakah batu itu terangkat karena desakan lempengan jadi dia keangkat, Atau dibawa pakai helikopter. atau dulunya dasar laut terus airnya surut. Iya. Antara dua kemungkinan sebenarnya. Karena kan emang Pulau Jawa sendiri juga mengalami perubahan ya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Ya, Biar nggak mati gaya ya. ngikutin tren lah, ngikutin tren alam lah. Kita juga pola alam kan pasti berubah-ubah. Di saat ada mau modernisasi alam kan pasti ya kita bilang ada mungkin ada bencana atau apalah untuk menyempurnakan sebenarnya seperti itu Ya, jadi kesimpulannya untuk Kosala ini adalah Nggak ada kesimpulan kan cerita. ada kesimpulannya. Itu saya bisa menyimpulkan nih. Kosala itu adalah situs ya di sana banyak batu-batu megalitikum yang tadi Om Bije udah jelasin Ini sebenarnya nggak bisa fungsi digosok batunya. ya Nggak mengkilat. sebenarnya fungsi di sana itu adalah tempat ritual gitu, tempat ritual. Mungkin emang saat ini juga ada yang menganggap seperti itu, cuma mungkin salah penyalahgunaannya aja gitu. Kembali lagi lah itu ke orangnya, ke pribadinya sendiri gitu. Dan lagi-lagi seperti yang udah dijelasin sama Mas Kace, ketertarikan kita akan situs atau candi atau apapun yang berhubungan dengan megalitikum ya nggak terlepas dari sejarahnya aja sih gitu. Kita pengen tahu itu gitu karena bicara masalah warisan leluhur kita di sini sangat banyak banget ya gitu. Mudah-mudahan kita masih bisa gali lagi nanti informasi mengenai peninggalan sejarah leluhur kita terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya Pulau Jawa ini lah gitu. Pengen juga mengekspos keluar pulau gitu. Nunggu sponsor. Itu aja. Satu lagi apa? mungkin kalau ke Kosala jangan pakai navigasi yang online ya, karena pada saat di sana nggak ada sinyal udah habis hilang gitu. Mending pakai Satelit GPS, satelit langsung. iya mungkin enggak lebih simpel, mungkin pakai rute normal aja lah dari Bogor Lewiliang sampai Banten lewat jalur biasa aja, jangan coba-coba untuk pakai jalan alternatif berdasarkan Google Map lah. Bener sih Google Map, nggak salah. Nggak salah. Cuma kita yang salah. kendaraan kita yang salah. Kendaraan kita yang salah. Ya. Oke, itu aja konten kita untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti kita di channel Jiwa Tua. Jangan lupa juga kita punya akun di Instagram Jiwa Tua. Bisa di follow mengenai aktivitas kita. Follow. Ya. Orang Sunda, orang Indonesia, katanya kan gitu orang Indonesia. Follow. Itu aja dari kita untuk konten kali ini. Video. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.